Kembali kita berjumpa di ibadah Komisi Anak. Apa kabar semuanya? Lose Christine, Kania, Abednego, kami semua berharap adik-adik semua sehat selalu. Begitu pula dengan papa, mama, kakek, nenek, kakak, adik, juga mbak-mbak yang ada di rumah selalu sehat semuanya. Dan teman-teman tetap bersemangat ya. Mari adik-adik semua yang ada di rumah, kita akan persiapkan diri kita, hati kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Tapi untuk itu sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur untuk ibadah anak pagi hari ini. Kami bersyukur untuk kesehatan yang telah Engkau beri kepada kami. Tuhan Yesus, sebentar kami juga akan mendengarkan firman Tuhan, memuji nama-Mu. Kiranya Engkau sendiri Tuhan yang menyertai kami. Kami juga berdoa untuk Losetri yang akan membawakan firman, biarlah Engkau sendiri yang akan menyertai. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari kita memuji nama Tuhan. Ayo teman-teman, kita berdiri semuanya. Humpilah humpimpa, Yesus jagoanku. Humpilah humpimpa, Yesus pujaanku. Wow wow wow. Humpilah humpimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut, Dia mengalahkan iblis. Yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Wow wow wow. Humpilah humpimpa, Yesus jagoanku. Humpilah humpimpa, Yesus pujaanku. Wow wow wow. Humpilah humpimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut, Dia mengalahkan iblis. Yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Wow wow wow. Humpilah humpimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Adik-adik, mari kita akan siapkan diri kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa dulu adik-adik. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan telah memimpin kehidupan kami hari lepas hari. Sebentar lagi ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Sekiranya Tuhan menolong kami agar kami boleh duduk tenang, duduk manis, boleh dengar-dengaran dengan baik. Kami boleh mengerti, memahami firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, hari Minggu pertama setelah kematian Tuhan Yesus di salib, murid-murid Tuhan Yesus mempersiapkan rempah-rempah mur yang berupa wangi-wangian untuk dibawa ke kubur Yesus sebagai tanda penghormatan mereka terhadap guru mereka. Mereka cepat-cepat bergegas untuk menuju ke kubur Yesus. Di perjalanan mereka berbincang satu sama lainnya. Kira-kira gimana ya nanti kita membuka batu yang besar itu? Siapa yang akan menolong kita? Nah adik-adik,
Setelah mereka sampai di depan kubur itu, mereka kaget. Ternyata batu yang besar itu sudah terguling dan kubur Yesus sudah terbuka. Nah, mereka terus berjalan sambil melihat-lihat. Nah, setelah dekat, mereka terkejut lagi. Apa yang terjadi? Mereka tidak melihat mayat Yesus di sana. Ketika mereka dalam keadaan bingung, mereka mencari-cari. Ada cahaya yang begitu terang sekali adik-adik. Cahaya yang sangat menyilaukan. Apa itu? Mereka ketakutan. Mereka gemetar adik-adik. Dan ternyata itu adalah malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan itu mengatakan, "Mengapa kamu mencari orang yang hidup di antara yang mati? Yesus yang kau cari sudah bangkit." Adik-adik, mereka seperti dicelikkan. Mereka seperti diingatkan kembali apa pesan Yesus sebelum Yesus mati. Malaikat itu juga mengingatkan lagi bahwa, kalian ingat enggak? Tuhan Yesus pernah mengatakan bahwa dia akan mati di salib dan dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Oh, iya ya. Sekarang kita ingat. Nah, adik-adik, mereka tinggal diam di situ. Akhirnya malaikat itu pun mengatakan, "Ayo, cepat kalian pergi. Beritakan ke teman-teman lainnya bahwa Yesus sudah bangkit." Mereka pun bergegas lari adik-adik ya, untuk menemui murid-murid Yesus yang lain. Dan sampainya di suatu tempat, mereka mengatakan pada Petrus, bercerita, "Hei Petrus, Tuhan Yesus sudah bangkit." Di sana juga ada murid-murid yang lain adik-adik. Waktu Petrus mendengar berita itu, Petrus masih ragu. Mosok ya, Petrus juga lupa akan pesan Tuhan Yesus. Kemudian Petrus pun berlari menuju ke kubur Yesus. Dia melihat di sana, dia masuk, dia hanya menemukan kain kafan yang digunakan oleh Tuhan Yesus. Kemudian Petrus pun menjadi percaya kalau Yesus bangkit. Petrus pun akhirnya juga menemui teman-teman yang lain untuk menceritakan bahwa Yesus bangkit. Yesus tidak mati selamanya. Akhirnya mereka bersuka cita. Mereka mempunyai pengharapan. Tadinya mereka yang begitu ketakutan, begitu sedih karena kehilangan guru terbesarnya. Sekarang mereka menjadi sukacita. Mereka tidak takut untuk menceritakan kebangkitan Tuhan Yesus. Adik-adik, Tuhan pun ingin kalian tidak hanya diam. Kalian juga bisa menceritakan, menyaksikan bahwa Tuhan kita itu tidak mati selamanya. Kalian bisa menceritakan kepada anggota keluarga yang belum percaya, belum pernah mendengar firman Tuhan. Kepada teman-teman juga, kalian bisa mengatakan, Yesus bangkit. Tuhanku tidak mati. Tuhanku itu ajaib. Tuhanku hidup selamanya. Nah, adik-adik kalau menceritakan seperti Lause, terlalu panjang. Kalian bisa menceritakan lewat kehidupan kalian, lewat perkataan kalian, lewat perbuatan kalian. Kalian bisa menunjukkan keramah tamahan, kasih kalian. Kalian suka membantu, suka menolong sesama. Sehingga mereka pun bisa merasakan, oh iya betul, ternyata Tuhannya orang Kristen itu tidak mati selamanya. Dia hidup, dia bangkit. Nah, adik-adik mau kan meneruskan cerita ini? Nah, adik-adik tidak perlu takut lagi, tidak perlu malu juga ya. Kita bisa melakukan ini dimanapun kita berada. Hari ini kita akan membaca ayat hafalan kita yang terdapat dalam Yohanes pasal 11 ayat 25 yang berbunyi demikian. Akulah kebangkitan dan hidup.
Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Nanti adik-adik bisa membuka Injilnya ya, membuka Alkitabnya di Injil Yohanes pasal 11 ayat 25. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami memiliki Tuhan yang mau berkorban di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus tidak mati, tetapi Tuhan Yesus hidup, bangkit, memberi harapan, memberi semangat bagi kita semua. Terima kasih Tuhan, kami rindu juga untuk menceritakan firman Tuhan ini kepada saudara-saudara yang belum percaya, teman-teman, tetangga-tetangga kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon kekuatan, kemampuan untuk kami boleh bersaksi. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yesus bangkit membebaskan kita semua. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Yesus yang Maha Kuasa meninggalkan tahtanya, turun ke dunia dalam kandang yang hina. Yesus yang tak berdosa rela tuh menderita, berikan nyawanya disalib di Golgota. Salibnya membebaskanku, darahnya menyucikanku, bilurnya menyembuhkanku, kasihnya memulihkanku. Yesus yang Maha Kuasa meninggalkan tahtanya, turun ke dunia dalam kandang yang hina. Yesus yang tak berdosa rela tuh menderita, berikan nyawanya disalib di Golgota. Salibnya membebaskanku, darahnya menyucikanku, bilurnya menyembuhkanku, kasihnya memulihkanku. Salibnya membebaskanku, darahnya menyucikanku, bilurnya memulihkanku, kasihnya memulihkanku, kasihnya memulihkanku, kasihnya memulihkanku. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Sampai ketemu di minggu depan. Dadah.